subjek predikat objek ketemu. Kalau di nahwu itu namanya maf'ul bih, objek penderita ya, objek penderita karena dia kena perbuatan, objek dari perbuatan. Misalnya Adnan memukul kayu kena perbuatan dari apa namanya Adnan. Ini korban penderita, kena pukulannya sih Adnan. Johan makan sayur ini sebagai objek. Dalam bahasa Arab namanya maf'ul bih. Nah, ketika posisi maf'ul bih maka dia mansub. Ya, tergantung nanti mansubnya dengan apa. Kalau isim mufrad dengan fathah. Kalau isim musanna dengan alif ya dan nun. Aini. Kalau jamak mudzakkar salim maka ya nun tapi bacanya ina. Atau ani. Kalau itu jamak apalagi muannas salim maka alif ta pasti maka kas muslimatin. Kalau itu jamak taksir maka seperti isim mufrad dibaca apa dia alamat sifat apalagi bisa ada lagi apa enggak ini kalau isim karena maf'ul bih itu isim. Oke. Gambarnya begitu ya. Kalau dalam bahasa Arab darabtu zaidan. Daraba fa'il tu. Daraba fi'il tu fa'il zaidan maf'ul zaidan. Karena isim mufrad maka tandanya fathah. Darabtu zaidaini. Saya memukul dua zaid. Jadi zaidaini. Alamatnya apa? Ya. Memang bacanya daini. Kalau jamak mudzakkar salim darabtu zaidina. Kalau mau ada jamak mudzakkar salim dari zaid, zaidina. Jadi dina, ina dengan ya juga. Kalau tadi jamak mudzakkar salim darabtu kafiratin dengan muslimatin boleh. Kafiratin aku mau orang kafir yang perempuan kafiratin dengan kasar. Kemudian kalau jamak taksir darabtu rijalan. Jadi posisi maf'ul bih. Statusnya sebagai maf'ul bih ya. Maka dia mansub. Oke ya. Sekarang kita baca kitabnya. Babul maf'ul bihi. Babul maf'uli bihi. Iqra ya Adnan. al-maf'ul bihi huwa al-ismu alladhi yaqumu 'alaihi al-fi'lu. Ya. Namanya maf'ul bihi adalah isim yang diberhentikan ke atasnya fi'il. Yang jatuh padanya di atasnya fi'il setelah fi'il. Ya, alaihil fi'lu yang jatuh atasnya fi'il. Perbuatan maksudnya. Jadi makanya tadi akibat dari perbuatan. Saya makan ini mau makan apa? Nasi. Saya minum air. Jadi air ini kena efek dari minum. Zaid memukul kuda ini objek dari perbuatan memukul. Siapa yang memukul? Saya atau Zaid? Ya. Nahwu Dorong Zaidan wa rakibutul Faras. Ya. Darabtu saya memukul Zaidan.
Doroba fi'il, tu fa'il, Zaidan maf'ul bihi. Lanjut. Rakibtu Betul farosa. Saya mengendarai kuda. ya. Rakiba fi'il, tu fa'il, al-farosa maf'ul bihi. Gampang. Pokoknya dalam bahasa Arab itu cuma kalau nggak jumlah fi'il jumlah ismi. Kalau awalnya untuk fi'il berarti jumlah fi'il. Fi'ilnya itu apa? Ya fi'il, fa'il. Kalau butuh maf'ul bi ada maf'ul bi. Jadi doroba butuh maf'ul bi. Rakiba butuh maf'ul bi. Oke, lanjut dari Quran. Wattaqullah. Wattaqu. Ini fi'il amar ya. Dan fa'ilnya apa? Wawu jamak. Allah maf'ul lafzul jalalah maf'ul bihi. Ini bukan objek penderita loh ya. Jadi objek itu udah penderita semua. Lanjut. Takin sholat. Wayuki bisa ya wayuki. Menutup. Kita pakai ya. Aki. Musola. Itu disesuaikan dengan tadi. Wattaqullah. Ya sambil mohon ya. Wayuqimuna, dan mereka mendirikan as-sholata, sholat. Mereka mendirikan sholat. Di sholat maf'ul bihi mansub wa alamat nasbihi fathatun dhahirah. Kalau tadi apa? Allah Abdul Jalal maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi fathatun dhahirah. Al-Farosa sama ya. Zaidan sama. Oke? Jelas. Sekarang pembagian maf'ul. Kalau ada ismainya dan dia terbagi atas dua Bagian. Zahirun Muhammad Nazar. Zahir dan yang nampak dan yang tersembunyi. Ya. Zahiru Tersembunyi. Dhamir. Mudmar. Jadi maf'ul bih itu imma zahir wa imma mudmar atau dhamir. Imma zahir wa imma mudmar. Artinya ada isim zahir, ada isim dhamir. Lanjut. Zahiru ma taqaddama dzakaru. Hah? Apa itu? Zahiru Oh, fadzahiru. ma taqaddama. Ya, adapun yang zahir Ma taqaddama apa-apa yang telah lalu. dzakaru. Zikruhu. Dikruhu. Zikruhu. Yang dulu zikruhu penyebutan, artinya sudah disebutkan tadi. Yang tadi ya. Darabtu Zaidan. Zaidan itu adalah isim dhahir. Darabtu Zaidan. Nah, ini adalah isim dhahir. Raqibtu al-farasa. Al-farasa. Faras ini adalah maf'ul dhahir. Artinya nama yang nampak barangnya. Faras kuda, dhahirnya kuda. Zaid orang. Terus lanjut. Wal mudmaru kisman. Nah, bagi dua lagi ya. Dhamir dibagi menjadi dua. Yang pertama Zahir dan isman. Dhamir. Muttasil. Ya. Munfasil. bisa dia muttasil, bisa dia munfasil. Contohnya Muttasil nahu akramni wa akramani. akramani wa akhwati. Akhwatahu. Akhwatahu apa akhwatuhu atau akhwatihi? Tahu. Kenapa akhwatahu?
Akhwat itu jamak apa? Ukhtun. Jamak muannas atau jamak taksir? Muannas. Taksir. 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 Bukan muannas. Akhwat. Nggak ada. Hah? Salim nggak? Ukhtun akhwat muannas salim. Taksir. Jampun muannas Salim. Muannas salim atau jamak taksir? salim sih. Wong berubah kok. Salim gimana? Sebelum tan ada alif. Salim atau Syaihan? Kita Gue tahu gimana. taksir kan. Susah nih. Pecah nggak? Jah. Kalau pecah berarti jamak Taksir. taksir. Kalau salim itu normal dia, depannya normal. Muslim, muslimah, muslimat. Ummun sama ummahat Taksir. taksir. Wa ummahatihim. Wa ummahatihim. Iya, taksir. Wa ummahatuhum. Oke. Jadi akromani dan saudara. Apa saudaranya? Ya. Di sini ada kata ada kata mi ya. Akroma. Apa arti akroma? Memuliakan. Siapa yang memuliakan? Dia. Ya, ini tidak sebutin orangnya. Ya. Intinya failnya adalah hu, takdiruhu huwa. Ini sebagai maf'ul bihi. Nah, ini namanya dhamir tapi muttasil. Muttasil itu apa? Yang nyambung. Kayak bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihimna. Itu namanya muttasil. Cuma ini posisinya sebagai maf'ul bihi. Statusnya sebagai maf'ul bihi. Jadi akromani, akromana, apa lagi ya? Akromahu, akromahuma, akromahum, akromaha, akromahuma, akromahunna, akromaka, akromakuma, Akromaki akromakum, akromaki, akromakuma, akromakun. Nah, artinya itu posisi maf'ul B. yang berupa dhamir muttasil. Jadi maf'ul B itu bisa jadi dhamir yang muttasil. Tuh di atas. Oke. Ini muttasil ya. Nah, sekarang yang kedua. Wa imma Wa munfasilun nahu iya ya. wa munfasilun nahu Iya ya. iya ya Wa akhwat. wa akhwatihi. Oke. Jadi ada yang munfasil. Munfasil itu terpisah. Pokoknya dari mulai iya ya, iyana, iyahu, iyaka, iyaki, iyakuma iyakum iyakum, iyakuna dan seterusnya. Kalau urutan di tasrif ya iyahu, iyahuma, iyahum, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Jadi iyaya dan saudaranya. Contohnya apa? Iya Yang gampang di Quran ya. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Nah, ini sebagai maf'ul bi. Berupa dhamir. Munfasil. Muntasil toh. Itu namanya Perpasil. gabungan toh.
munfasil. Kenapa munfasil? Bisa. Kalau mutasil bersambung. Ya. Jadi maf'ul bi ada dua macam, bisa zahir, bisa dhamir. Dhamir bisa mutasil, bisa juga munfasil. Lanjut. Wal aslu. Ini adalah definisi. Takut dan Oh iya. Takut dama. dari kaki fasil. Ya. Dan telah lewat itu semuanya di faslil mudma di fasal tentang do. Ini udah lewat ya. Tadi udah separuh jalan ini. Udah mau habis kita. Ya, separuh lewat ini udah. Oke. Wal aslu fihi ayyata akhara anil fa'ili. Ya, sekarang kita akan bahas. Ya, kalau di langsung ini lama-lama ya. Kering berarti kalau lewat. Oke, wal aslu fihi Ayyata akhara. an yata'akhkhar. Jadi asal dalam maf'ul bih itu apa? Di akhir. An yata'akhkhar. Dia posisinya di akhir. Terus Anil fa'il. ya, an yata'akhkhar anil fa'il. Artinya dia terakhir dari fa'il. Kalau bahasa Jawanya apa? Bahasa Indonesia. Wal aslu dan asal fihi di dalam maf'ul bih an yata'akhkhar apabila dia terakhir atau terlambat anil fa'ili daripada fa'il. Berarti yang lebih cepat mana? Atau lebih dahulu apa? Fa'il. Jadi susunan asalnya ya fi'il, fa'il, maf'ul itu normal. Jadi al aslu itu adalah fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ini susunan asli, asal, fi'il, fa'il, maf'ul bih. F, F, M, B. Fi'il, oh berarti ini fi ya. Fi, fa, M, B. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi, fa, M, B. Jadi fi'il, fa'il, maf'ul bih. Daraba Zaidun Amran. Daraba Zaidun Amran. Oke. Daraba Zaidun Amran. Inilah asalnya. Hah? Daraba wis mukul sapa Zaidun Zaid Amran ing Amr. Ini kalau bahasa Jawa begitu. Daraba sudah memukul. Siapa yang mukul? Zaidun Zaid. Siapa yang dipukul? Amran. Amran. Kasihan. Yang dicontohin Amran dipukulin dulu. Yang mukul Zaid dulu berdosa juga dia. Tapi tergantung mukulnya kenapa? Oh kisos, nggak berdosa dia. Oh lagi perang, nggak berdosa. Tergantung ya. Mukulnya kenapa? Nggak boleh sesama muslim. Dalam perang. Mungkin Amr orang kafir misalnya. Tergantung. Kan nggak semua Amr itu muslim. Amr bin Hisham itu muslim apa kafir? Kenapa? Murtad. Bukan, itu Abu Jahal. Ya kan? Dasar jahatnya. Namanya Amr bin Hisham. Ambar Indonesia. Iya. Oke, lanjut ya. Iko. Nahu wa waritha Sulaiman. Nah, wa waritha Sulaiman Dawuda. Wa waritha Sulaimanu Dawuda. Sulaiman. Dan Sulaiman mewarisi Daud. Lanjut. Bapak ya dapat. Oh, berarti ini udah mulai rinci, detail. Waqat yataqaddamu dan
Ya. Buat jawab. Dan terkadang ya fi'il itu maf'ul bih itu mendahului Atasnya fa'il. waqad yataqaddamu 'alal fa'ili. Mendahului fa'il. Siapa yang mendahului? Maf'ul. Maf'ul bih. Jawazan. Jawabnya. Apa artinya jawazan? Katakan boleh. Boleh. Jadi kadang maf'ul bih itu berarti susunannya apa? Fi'il maf'ul bih. IMB fa. Statusnya boleh. Jawazan. Contohnya? Jawazan ada contohnya? Belum. Iya toh. Ibuannya enggak ada. Qalu khairu. Zana syajarah. Ada kan? Kan ada tadi kan. Oh, itu nggak ada. Misalnya, doroba. Doroba apa? Sa'bil Musa. Itu yang jawazan ya? Iya. Doroba sukda bukan Musa. Sok ada. Sukda. Nice. Oh. Benar aja Bang Agus. Sabar bang, sabar bang. Sama Bang Agus. Sama Bang Agus. Daraba su'da. Doroba sukda Musa. Su'da. Sukda itu nama Perempuan. Kalau orang Arab itu Sukda, Huda, Muna itu nama-nama cewek. Udah. Ya, Huda itu nama cewek di Arab. Jadi kalau sini namanya Huda, orang Arab kaget. Loh, Huda. Huda, Muna, Johan. Yumna, Yusra. Yumna, Yusra. Ya, Doroba Sukda Musa. Ini boleh boleh didahulukan. Ini maf'ul bihnya nih. Doroba sudah memukul. Siapa yang memukul? Musa. Siapa yang dipukul? Sukda. Aslinya kan Doroba Musa Sukda. Sahih? Iya. Cuma di belakang kan Musa di sini boleh. Kenapa? Gak ada iltibas kan? Gak ada masalah. Ujungnya sama dua-duanya. Hah? Ujungnya sama dua-duanya. Ya, sama aja. Ini boleh nggak kalau ini? Doroba Amran Zaidun. Boleh nggak? Oh. Oke. Ada yang wujuban. Ada yang wujuban. Contohnya lanjut ya. زان الشجر نوره Zana الشجرة zana asyajara Nuruhu. nauruhu. ونوره Naura. Iya, Zan. Nauru. Naura. Zana menghiasi asyajara ing pohon asyajara. شجرة Zana menghiasi asyajara ing itu maf'ul bih ya. Pada kalau bahasa ininya mungkin pada. Zana menghiasi asyajara pada pohon. Apa yang menghiasi? Nauruhu. Ini fa ya, fa'il. Nah, kenapa kok dikatakan wajib? Kenapa wajib? Naura punya. Oh iya, naur. Naur di mana azhar. Zahra. Zahrun. Zahratul hayati. Itu Naura. Zahar, zuhur, azhar. Bunga. Nah, bunga. Jadi zana syajaran nauhu. Bukan nurul ya. Nauhu. Karena yang menghias itu Ya, bunga. bunga. Hah? Yang dihiasi itu bunga. Oh gitu ya. Iya. Secara bahasa. Secara makna begitu ya. Secara makna bunga yang menghiasi pohon, bukan pohon menghiasi bunga. Nggak kuat tuh. Itu secara makna.
Nah, kenapa kok wajib diakhirkan fa'ilnya dan maf'ul bih-nya didulukan? Kenapa MB-nya di depan? Padahal tadi aslinya kan fi fa MB. Ini kok fi MB fa fi'il maf'ul bih fa'il wajib lagi. Kenapa wajib? Karena di sini ada dhamir yang harus kembali ke saja. Gak bisa antum bilang zana nauruhu asyajar. Gak bisa. Orang Arab tuh banyak kerjaan. Zana syajara nauruhu. Berarti apa namanya? Silah, ada silahnya ini. Ya, namanya kalau antum taruh di sini nauruhu di depan, hunya kembali ke siapa? Artinya posisinya bukan maf'ul bih nantinya. Hah? Kalau dihilangin domirnya terus dibalik, setelah dibalik Naurus syajar. Ya, berarti zana nauru asyajar. Tapi kan yang ngomong kan begini ngomong. banyak juga. Ini bisa-bisa aja sebenarnya. Oke ya. Jadi kalau fa'ilnya punya dhamir yang kembali kepada maf'ul bih, makanya maf'ul bih harus di depan. Gitu ya. Zana syajara nauru. Nah, dalam bahasa Arab banyak begitu banyak. Hah? Zada Johan Musuh. Zada Johan. jangan zaujatan. Eh, Salah. Sama artinya. Zada mahabbatan apa? Pokoknya dulu ya. Pokoknya. Zada Johan hubbu. Jadi Johan bertambah cintanya. Li zaujati. Istri. Zada Johan hubbuhu li zaujati. Jadi memang kayak gitu kenapa di akhirnya dakwah tuh dia punya nuansa sendiri. Mungkin Johannya lebih mau dikedepankan. Artinya yang tampakkan itu Johan. Zata hubbu Johan li zaujati. Berarti yang ditekankan adalah mahabbah. Johan gimana? Oh, zata Johan hubbu li zaujati. Cintanya Johan bagaimana? Oh, Zahra. Johan zaujati. Jadi orang kenapa bolak-balik begitu ya? Tujuan orang ngomong itu macam-macam. Penekanannya beda. Oke. Jadi ini yang asal ya. Nah, sekarang ini nggak asal lagi. Artinya bukan normal ya. Yang normal ini, yang nggak normal kadang-kadang boleh. Kadang-kadang malah apa? Oke, lanjut. Itu pada mu'alif ini mengatakan sama fi'il. Terkadang malah maf'ul bih itu mendahului ya. Berarti apa? MB Fifa maf'ul bih fi'il fa'il. Malah dia mendahului. Bang bisa contohnya apa sih? Iya. Di syarat. Zaidan. Nahu iyyaka na'budu. Nah, itu namanya iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ini jawazan apa wujuban? Misalnya Quran ini. Jawazan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa maf'ul ini didahulukan? Kenapa? Untuk mentakid ya. Untuk lil hasr. Untuk ya, makanya artinya itu menjadi hanya. Jadi dapat makna hanya itu dari mana? Karena iyyaka di depan ini. Aslinya na'buduka atau na'budu iyyaka. Gitu ya. No. Kalau yang wajiban apa? Wujuban.
Ayyamma tad'u. Ayyamma tad'u. Nah, ini yang di Quran banyak loh. Ayyamma tad'u. Falahul asmaul husna. Apapun. Kenapa dia harus, ini wujuban ya. Kalau ini tadi jawazan. Kalau ini wujub. Oh, dibilang jawazan wujuban dari mana? Ya, lihat teorinya semua. Lihat contohnya ya. Contoh di bahasanya, contoh di Quran, contoh di hadis. Kenapa kok dia di depan harus wujuban? Karena istifham itu biasanya tempatnya di depan. No. Cuma kalau dalam bahasa sehari-hari aja, yang datang siapa? Di dalam bahasa sehari-hari. Tapi kalau dalam bahasa tulisan agak repot ya. Jaman. Aslinya Yaman. Ya. Jadi ayyamma tad'u, ayyamma, apapun. Artinya apapun tad'u engkau panggil, artinya antum berdoa dengan apapun. Falahul asmaul husna, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Oke. Seperti ini tadi ya. Jadi susunan gini ya. Fa MB. Terus menjadi V MB Fa. Kemudian MB Fa. Ada yang jawazan, ada yang wujuban. Di sini juga sama, ada yang jawazan, ada wujuban. Kelas? Alhamdulillah. Sah kami Ilham. Masih lama sih. Silakan. Dikit lagi harus. Oke, sekarang bagian berikutnya. Pertama dia Ilham. Waminmu Ma'ud minro. ma'udmiru amiru jawazan nahmu qalu khaira mawjuban fi mawdi Di mawadi. fi mawdi Mawadi. Iya. Mawadi. Ya, jadi wa minhu ma'ud minro. Di antara maf'ul bi ada yang disembunyikan, disimpan. Hanya domir disimpan. Apa yang disimpan? Amil. Amilnya kadang-kadang disimpan. Wa minhu ma'ud biro amiluhu jawazan nahu qalu khairan. Tadi FIFA ya, FIFA MB. Ini rumusnya. Terkadang ini nol zom. Kemudian ada maf'ul bihi-nya. Contohnya apa tadi? Khairan. Qalu khairan. Itu artinya bukan mereka mengatakan yang baik, bukan. Qalu khair. Nah, jadi di sini ya. Qalu khair. Ini bukan FIFA loh ya. Ya FIFA juga. Tapi khair ini bukan maf'ul dari FIFA. Kok FIFA? Bukan dari maf'ul dari qalu. Karena sebenarnya ada. Nanti bukan enggak ya? Ayatnya lengkap enggak? Kalau khairan aja. Di sini ada, di dalam ada penjelasannya enggak ya? Mada anzala rabbukum qalu khaira. Ya. Qalu, mereka bertanya, mada anzala? Ma atau mada? Mada. Mada apa? Anzala menurunkan Rabbukum, Rabb kalian. Qalu. Nah, kemudian dijawab qalu khairan. Ini kalau kita enggak ngerti kan?
mereka mengatakan kebaikan gitu kan. Iya. Tapi ini maf'ul bih yang fi'il dan fa'ilnya tidak dimunculkan. Kenapa? Sudah ada yang sebelumnya. Artinya isyaratnya itu ada di yang sebelumnya. Di pertanyaan tadi, maka anzala rabb. Jawabannya khaira. Ai anzala. Khairan. Nah, fa'ilnya mana? Dan lo. Ai Anzala khairan. ai anzala. Khairan. Oh, anzala. Ya. Anzala Allahu khairan. Ya. Anggap aja anzalallahu Khairan. khair. Aslinya begitu ah. Cuma ini dibuat mudmar, disimpan, dikotakin ya. Ini namanya Jawa. Ini seperti kayak antum ditanya, Jamal mukul siapa? Ayam. Nah, kayak gitu ya. Jadi Ilham nanya Adnan, Adnan, Jamal mukul siapa? Adnan menjawab, kambing. Kambing. Lebih saja. Tapi fi'il fi'ilnya tidak disebut. Itu boleh. Ini namanya idmar al-amil jawazan, menyimpan, ngotakin fi'il dan fa'il tapi statusnya boleh.